Rahayu Sagung Dumadi, jumpa lagi dengan Taya Sabung Oyot. Sekarang ini berada di Desa Sampir, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini saya menjumpai sebuah puncak gunung kecil yang menurut feeling saya atau kecurigaan saya, ini adalah dulunya adalah sebuah punden berundak. Hanya saja tadi saya sudah berkeliling, jejak-jejaknya memang sudah tidak ada sama sekali dan berubah menjadi sebuah pemakaman. Yang ini tidak ada bukti-bukti arkeologis. Kalau ini sebuah makam adalah kubur jenazah mayat manusia, itu yang namanya makam. Tapi di sini tidak ada jejak-jejaknya secara arkeologis. Hanya saja di sini tadi, ini sudah rusak. Ini bernama Simbah Kiai Kantil Harjo Kusumo. Ini diberi nama Simbah Kantil Harjo Kusumo. Nah, ini rumahnya saja di bawah semua, masjid dan lain sebagainya di bawah semua, tuh di bawah ini. Nah, itu Gunung Perahu. Oh, itu Gunung Sundoro, perahunya situ. Nah, nih suasananya seperti ini. Jadi ini sangat mencurigakan kalau di sini dulunya sebuah peradaban yang bernama sejenis punden berundak. Yang jelas peradaban Jawa asli. Peradaban Jawa itu dinamakan punden karena sebuah punden tidak akan ada kubur jasad atau jenazah mayat manusia, yang ada kubur Abu Layon atau tempat manembah dan lain sebagainya. Taya mau bilang apa, Li? Di bawah, nanti akan aku lanjutkan. Ya, oke, ya. Nah, ini kalau melihat struktur-struktur ini dulu saya meyakini ada sebuah peradaban. Hanya ini ada batu nisan di era Perang Pangeran Diponegoro. Itu sudah anyar. Nah, ini ada lagi. Nah, ini nisan era Perang Pangeran Diponegoro. Nah, itu mencas, ini mencas, tapi ini tidak ada pasangannya. Nah, yang masih orisinil adalah makam ini. Nah, ini tengahnya masih asli. Nah, ini wanita. Nah, ini masih orisinil, hanya saja dicat. Ini murni era Perang Pangeran Diponegoro, tahun sekitaran 1855. Karena apa? Perang Diponegoro yaitu tahun 1825 hingga 1830. Tapi ini dilanjut dengan perang masif. Jadi ini saya perkirakan beliau gugur di tahun 1855 Masehi. Saya mau bilang apa sama Mbah? Ini adalah makam Mbah. Mbah siapa? Mbah siapa tadi? Power Pang. Mbah Power Pang. Ya, beliau adalah senopati perang Pangeran Diponegoro. Nah, ini. Jadi di sini yang saya perkirakan adalah sebuah punden berundak. Terus di era Pangeran Diponegoro digunakan untuk mengubur beliau seorang pejuang pahlawan perang Jawa. Nah, ini tuh di bawah ini gunung ini melingkar, puncaknya melingkar dan dataran seperti ini. Hal-hal seperti ini biasanya umum memang dulunya digunakan oleh leluhur pribumi Jawa sebagai tempat manembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dinamakan sebuah punden, atau yang lebih lazimnya terkenalnya dengan sebutan punden berundak. Nah, ini
itu Gunung Prau, itu Sundoro, yang sana itu Sumbing. Jadi ini di sini hawanya sangat sejuk, semilir, tentram. Memang jejak-jejak adanya peradaban sebuah punden berundak Luhur Jawa memang habis, tidak menyisakan apa-apa lagi. Tapi kalau melihat tanah, geografinya dan lain sebagainya, ini menurut saya pribadi murni adalah sebuah punden berundak. Dan dialihfungsikan atau digunakan lagi di era pasca perang Pangeran Diponegoro. Saya tidak bisa memberi penjelasan lebih banyak lagi karena bukti-bukti ilmiahnya habis, tidak ada. Tapi yang jelas di sini ada makam sepuh yang termasuk sebagai benda cagar budaya karena sudah lebih dari 60 tahun itu sudah masuk benda cagar budaya, yaitu peninggalan makam di era pasca perang Pangeran Diponegoro. Ini bukti secara ilmiah. Tapi kalau ditelisik lagi secara teori penghancuran peradaban Jawa, yaitu di sini makamnya hanya sedikit, yaitu kurang dari 5. Nah ini kalau yang di sana itu saya itu sudah hampir memasuki tahun 1900, tapi yang ini sekitar 1855. Jadi yang asli hanya ini. Nah, kalau menurut teori, kalau makam hanya ada 1 atau 2, tidak ada makam yang lain, yang otomatis makam penduduk di sini, ini bisa masuk ke teori yaitu penyembunyian atau pembelokan, agar itu tujuannya agar warga di sini tidak kembali ke ajaran lama, yaitu ajaran leluhur asli Jawa. Ya, mayoritas kalau tidak dibuat makam atau kuburan, ya dibuat tempat ibadah. Itulah cara atau teori pembelokan sejarah, penghancuran bukti-bukti sejarah, dan biasanya diputus hubungannya dengan leluhur dan ditambah lagi dengan dikatakan bahwa leluhurnya suku Jawa itu berasal dari Demit dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah cara-cara penjajah imperialis, penjajah budaya untuk menjajah suatu bangsa, yaitu suku Jawa, yaitu dengan cara satu, bolehkan sejarahnya, hancurkan bukti-bukti sejarahnya, putus dengan silsilah leluhurnya. Nah, saya kira cukup di sini dulu liputan saya, karena bukti-bukti secara ilmiah kurang kuat, hanya berdasarkan tata letak bahwa di sini adalah punden berundak. Hanya ada 2 makam yang bisa dipositifkan betul-betul memang benda cagar budaya. Hanya saja kok 2 tidak ada makam yang lain, jadi identik dengan pengaburan sejarah. Semoga tayangan saya ini menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, berbakti terhadap leluhur bangsa sendiri. Pohon tanpa akar tidak akan hidup. Kita tanpa leluhur tidak mungkin ada. Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa, UUD 1945 sebagai landasan hukum bangsa kita.
Saya Sabung Oyot mengucapkan Rahayu Sagung Dumadi.